Di ujung negeri, di desa yang tak disebut dalam berita, petani berjalan di antara lumpur dan doa. Mereka menanam dengan tangan, memanen dengan sabit, dan berharap dengan langit. Tak ada traktor, tak ada mesin, hanya peluh yang jatuh ke tanah dan harapan yang tumbuh di antara galengan. Tapi mereka tak menyerah. Mereka berkumpul di bawah pohon waru, membicarakan mimpi yang terdengar mustahil. Bagaimana kita bisa meminta bantuan? Bagaimana jika negeri ini mendengar suara kita? Dan mereka menulis dengan pena yang gemetar, dengan kata-kata yang sederhana. Mereka kirimkan harapan ke Kementerian Pertanian. Mereka membentuk koperasi petani dan ajukan bersama-sama melalui koperasi petani. Lalu waktu berlalu, musim berganti, tanah tetap ditanam meski harapan mulai menipis. Bangga suatu pagi, suatu truk menggema di jalan desa. Anak-anak berlari, ibu-ibu keluar dari dapur, dan para petani berdiri menyaksikan besi turun dari langit. Traktor, pompa air, mesin panen. Bukan mimpi, bukan cerita dari kota, tetapi nyata di depan mata. Petani menangis, bukan karena lelah, tapi karena dihargai. Karena negeri ini akhirnya berkata, kami melihat kalian, kami mendengar kalian, dan kami datang membawa cahaya. Mereka berjajah, mereka mengoperasikan, dan semua pun berubah. Dari ladang sunyi menjadi ladang yang bersuara. Panen meningkat, waktu dipersingkat, dan yang tumbuh bukan hanya padi, tetapi harga diri. Karena ketika besi datang membawa cahaya, desa tak lagi tertinggal. Ia berdiri, ia melangkah, dan berkata kepada dunia, kami petani, kami penjaga negeri, kami tak akan tinggal diam. Kami adalah lumbung pangan negara. Petani dengan semangat belajar dengan tangan yang dulu hanya menggenggam cangkul, kini mengoperasikan mesin. Memang tidak mudah. Mereka harus menyesuaikan diri. Sawah yang dulu dikerjakan seminggu, kini selesai dalam 1 hari. Waduh, luar biasa. Panen meningkat, tenaga dihemat, dan yang paling penting, harga diri petani kembali penuh semangat dan dengan tegas menyatakan bahwa mereka adalah petani. Petani yang mampu menghasilkan padi yang berkualitas. Mereka tak sendiri. Negeri ini mendengar, dan mesin adalah bukti. Harapan mulai muncul di dalam hati para petani. Tadinya mereka ragu, apakah mungkin mereka bisa menjalankan mesin tersebut? Bukankah selama ini hanya tangan mereka yang bekerja? Tetapi setelah mereka melihat kenyataan dan bisa mempergunakan alat tersebut, mereka sangat bahagia. Anak-anak pun tertawa riang, dan anak-anak bersemangat. Mereka ingin sekolah, Anak-anak pun dengan giat belajar. Di desa mereka hanya ada sampai SMP. Mereka pun pergi ke desa lain untuk mendapatkan pendidikan. Ada yang ada SMK, nah itu. Mereka mencari SMK pertanian.
yang sangat diperlukan oleh penduduk desa. Orang tua pun mendukung anak-anak untuk belajar. Mesin pertanian yang diberikan oleh Kementerian Pertanian merubah cara pikir petani. Sekarang mereka tahu bahwa dengan menggunakan metode mesin, pekerjaan menjadi lebih mudah. Mereka lebih punya banyak waktu. Jadi mereka bisa mengerjakan hal-hal lain, menambah besar sawah-sawah mereka. Dan anak-anak sangat bersemangat untuk mendapatkan pendidikan. Anak-anak sekarang sudah mulai berpikir desa mereka jauh dari mendapatkan listrik PLN. Mereka mulai berpikir apakah mereka bisa mendapat pendidikan PLTS tingkat menengah, SMA PLTS. Tapi mereka juga hanya ingin belajar di SMK. Mereka juga ingin kuliah setinggi-tinggi mungkin. Dengan bantuan Kementerian Pertanian, mereka berharap mereka dapat kuliah di PTN yang direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian. Dengan demikian, kehidupan mereka pasti akan lebih baik. Tidak seperti saat sekarang, di mana mereka merasa petani itulah kelas rendah, tidak punya pendidikan, tidak menghasilkan apa-apa. Kini mereka dengan semangat besar mencoba untuk membangun desa, memakmurkan desa mereka. Makanya mereka belajar dengan giat untuk membahagiakan orang tua agar mereka dapat hidup dengan tentram, damai, dan sukacita. Tidak perlu lagi harus ke kota. Mereka bisa menghasilkan dari hasil tanah mereka sendiri. Tanah kelahiran sekarang memberikan harapan baru. Mereka bisa mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi, bahkan masih bisa lebih tinggi dari apa yang mereka dapat peroleh bila mereka merantau ke kota besar. Sedangkan itu membutuhkan biaya. Di sini mereka bisa hidup dengan tenang, dengan penghasilan yang lebih dari cukup untuk kebutuhan di desa. Bantuan bibit unggul dari Kementan dan KLHK bisa gratis atau subsidi penuh, terutama untuk petani kecil dan petani yang terdaftar. Setelah mereka mengajukan dengan penuh semangat, petani menunggu bantuan dari Kementerian Pertanian. Saat ini sudah ada padi abadi. Memang sudah dikembangkan secara global dan Indonesia mulai menjajaki potensinya. Apa itu padi abadi? Padi abadi adalah varietas padi yang tidak perlu ditanam ulang setiap musim. Setelah panen, tanaman tumbuh kembali dari akar yang sudah ada, mirip seperti rumput liar. Varietas yang paling terkenal adalah PR23. Tapi PR23 ini adalah hasil riset dari Universitas Yunan di Tiongkok. Mereka malah bisa panen hingga 8 kali. Indonesia memang sudah meningkatkan, tapi varietas mereka yang ditanam secara luas di Indonesia adalah tipe PR23, bernama Salibu. Teknologi Salibu tidak perlu olah tanah atau tanam ulang. Tanggul tanaman sebelumnya bisa digunakan kembali
dan ini telah digunakan di beberapa daerah di Sumatera dan Jawa. Bukan varietas abadi secara genetis, tapi Salibu punya efek mirip. Panen berulang dari satu siklus tanaman. Dia bisa panen sampai 4 kali dalam setahun. Setelah itu harus tanam ulang. Tetapi pada saat panen pertama harus langsung diairi agar tumbuh benih-benih baru, tunas-tunas baru dari bekas tanaman yang lama. Berdasarkan pengalaman yang lalu, Indonesia bisa panen sampai 4 kali. Ini berarti menghemat tenaga dan waktu juga semakin cepat. Kalau biasanya hanya 2-3 kali, maka dengan padi jenis Salibu ini bisa 4 kali. Hasil petani akan berlipat ganda. Luar biasa. Petani menjadi sangat semangat. Bayangkan, tenaga yang dipergunakan tidak seberat padi tradisional. Yang penting bahwa pada saat panen pertama minimal harus ditinggalkan 25 cm tanggul padi dan harus langsung diairi air agar tumbuh dengan baik. Jangan sampai tumbuh kurang dari 70%. Disarankan Salibu harus lebih dari 70% tanaman yang tumbuh dari aslinya. Sehingga produktivitas petani sangat-sangat membantu. Mereka yang biasanya membakar jerami, kini mereka tidak perlu, hanya sebagian yang bagian atas yang memang harus dibakar. Bahkan varietas Impari 19, Impari 21, Batang Payaman, Lagowa dan Hipa bisa 3-5 kali. Terbukti cocok sistem Salibu. Kalau petani benar-benar konsisten menjalankan penanaman dengan baik, maka hasilnya pun akan sangat berguna. Penggunaan mesin-mesin juga sangat membantu pekerjaan petani. Hasil panen menjadi lebih bagus dan lebih banyak. Padi lebih bersih, tidak banyak sisa-sisa batu yang menempel. Ini tempat pengeringan padi. Pengeringan padi disusun rapih dalam rak-rak, sehingga pengeringan padi akan terlaksana dengan sempurna. Seorang petani sedang memperhatikan rak-rak padinya yang sudah tersusun rapih di dalam gudang. Sungguh suatu keberhasilan yang luar biasa. Produksi padi menjadi beras akan memerlukan waktu yang tidak seperti padi tradisional. Di sini pengiriman padi menjadi lebih cepat dan tidak perlu dijemur di jalanan, sehingga petani merasa lebih bahagia. Pekerjaannya lebih terjamin dan hasil menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tentu ini membutuhkan proses. Petani harus belajar bagaimana cara memanfaatkan, menggunakan mesin-mesin tersebut sehingga efektif untuk desa mereka. Pelatihan-pelatihan tentu diberikan oleh Kementerian Pertanian.
Petani membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, tetapi itu tidak susah. Dan remaja-remaja, pemuda-pemuda mulai bersemangat. Mereka sangat giat. Anak-anak muda sekarang lebih punya kemampuan untuk berpikir yang lebih dari orang tuanya, karena mereka tentu lebih punya pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Dengan adanya petani-petani yang kuliah dan kembali ke desa untuk membangun desa, maka kehidupan petani akan jauh lebih bagus. Seorang sarjana petani yang bekerja di ladang akan memberikan penghasilan yang lebih baik daripada dia bekerja di kota dan untuk kepentingan pengusaha di kota. Tetapi di sini dia bekerja untuk keluarga, desa, kemakmuran desa. Kampungnya akan bertambah maju. Dan anak-anak muda pun tidak mau kalah. Mereka belajar PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Itu sangat dibutuhkan di kampung-kampung, desa-desa terpencil, di mana PLN sulit masuk. Dengan adanya PLTS dan bantuan dari Kementerian Pertanian, desa menjadi terang. Kehidupan nelayan petani menjadi lebih baik. Mereka sekarang bisa punya pembangkit listrik sendiri, bisa membeli kulkas, bisa punya kompor listrik, bisa punya kulkas dan sebagainya, dan terutama adalah pompa air. Kalau selama ini mereka sangat sulit mendapatkan air, dengan adanya PLTS, sumber air sudah tidak masalah lagi. Kalau dulu mereka berpikir air adalah sesuatu yang mustahil mereka peroleh dengan baik. Sekarang rumah mereka punya pompa dan pengairan menggunakan pompa-pompa, sehingga mereka tidak perlu menyiram tanaman. Cukup menyemprotkan dengan pipa, selang-selang, sehingga tanaman merata penyiraman airnya. Petani pun tidak perlu menggunakan cangkul lagi. Kehidupan desa mulai berubah. Anak-anak tidak perlu menyalakan lampu tempel. Sekarang mereka bisa belajar, bisa menonton TV dengan santai. Dengan adanya listrik, kehidupan di desa berubah. Mereka hidup jauh lebih bahagia. Tidak harus menunggu adanya listrik PLN masuk. Sekarang mereka punya sendiri. Mereka merawat pemuda-pemuda kampung yang sudah berpendidikan, membantu membangun desanya. Bahkan desa-desa tetangga yang melihat kemampuan dari desa mereka mulai bertanya-tanya. Dengan senang hati, para pemuda tamatan dari Kementerian Pendidikan memberikan pendidikan kepada anak-anak desa lain, tetangga lain. Biasanya anak-anak itu datang pada sore hari, berkumpul, mendapatkan masukan-masukan dari kakak-kakak mereka yang sudah mendapatkan pendidikan yang sangat bagus. Sekarang petani bukanlah manusia yang terpinggirkan, tetapi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Mereka adalah tenaga-tenaga pangan yang mendukung pangan negara. Mereka adalah manusia yang sangat berguna. Mereka sekarang merasa bangga menjadi seorang petani. Kalau dulu mereka
malu mengaku sebagai petani ataupun anak petani. Sekarang mereka dengan bangga, saya adalah petani, saya penyokong kemakmuran negara, saya ikut menyumbang devisa bagi negara. Karena hasil produksi padi saya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri, dan diharapkan suatu saat Indonesia akan ekspor padi ke luar negeri. Desa adalah tulang punggung negara untuk memenuhi pangan negara tercinta. Sekarang petani boleh berbangga diri, merasa hidupnya lebih nyaman dan merasa dirinya lebih berguna. Mereka punya banyak waktu. Dengan adanya mesin-mesin, kehidupan mereka lebih teratur dan lebih terjaga. Mereka masih sempat untuk menanam kebutuhan di rumah seperti sayur atau buah-buahan. Jadi sudah ada alternatif tanaman lain yang mereka tumbuh, bisa mereka tanam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau desa tetangga. Luar biasa. Kemajuan teknologi sangat membantu, sangat memberikan kemakmuran bagi desa. Di desa biasanya ada telkom bakti, tetapi sinyalnya kecil. Pemuda-pemuda dengan semangat belajar mendirikan penangkap sinyal sehingga siaran wifi di desa mereka menjadi lebih baik, dan mereka bisa mengajukan wifi murah dari pemerintah. Punya mungkin sekitar 100 megabyte untuk satu desa, tinggal menambah penguat sinyal agar seluruh desa tercover dengan wifi. Anak-anak tidak perlu lagi naik ke bukit atau ke atas pohon untuk belajar. Sekarang mereka bisa belajar di bawah pohon, belajar di mana saja. Wifi akan menjangkau kehidupan mereka. Kehidupan menjadi lebih baik. Sekarang sudah ada wifi, sudah ada listrik, sudah ada pompa air. Di rumah sudah ada toilet yang nyaman. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang dulu sangat sulit, sangat susah digapai. Sekarang semuanya menjadi lebih mudah. Hidup di desa menjadi lebih nyaman. Anak-anak bergembira dan mereka rajin bersekolah karena melihat bahwa pendidikan itu sangat penting demi kemajuan desa. Desa tidak boleh kalah dengan kota. Pada satu saat desa akan menjadi kota yang modern. Sudah tidak ada desa lagi, tetapi merupakan kota-kota kecil yang berteknologi tinggi. Sudah menjadi semuanya serba digital, koperasi semua serba digital, dan petani dengan mudah menjual hasil panennya melalui digital. Pemerintah dengan senang hati melalui Bulog mengambil alih hasil produksi panen petani dengan harga yang kompetitif, sehingga sudah tidak ada lagi tengkulak. Mereka tidak perlu lagi ada tengkulak. Jalan-jalan di desa menjadi lebih baik. Saat ini setiap desa mempunyai motor gerobak. Motor gerobak untuk apa ya? Yaitu untuk mengangkut hasil panen mereka ke kota.
menyerahkan hasil panen ke Bulog di kabupaten. Karena di desa pasti tidak ada Bulog, tapi di tiap kabupaten pasti ada Bulog. Jadi mereka bisa mandiri, membawa sendiri hasil panennya, dan masih bisa berlibur. Pada saat-saat tertentu, motor gerobak bisa digunakan untuk jalan-jalan, menikmati udara, pemandangan yang indah di sekitar pertanian. Kita bisa melihat bahwa di daerah pegunungan, padi-padi yang ditanam di lereng bukit itu sangat indah. Apalagi kalau pagi hari sinar matahari menyinari tingkatan-tingkatan sawah, teras sering sawah yang demikian indahnya. Para petani sekarang tidak lusuh lagi, mereka sudah lebih baik. Mereka bertani dengan penuh hati, dengan segenap hati. Kalau mereka dulu bertani hanya untuk makan, hasil tidak seberapa. Tani adalah satu keterpaksaan, tidak ada pekerjaan lain. Kalau sekarang petani adalah kesuksesan. Menjadi petani yang sukses itu adalah kebahagiaan, dan mereka bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih besar dari apa yang mungkin dihasilkan oleh orang lain. Kita tidak pernah berpikir bahwa untuk 1 hektar tanah, petani bisa menghasilkan 10 sampai 12 juta, tergantung dari besarnya hasil produksi panen padi. Bayangkan, tidak mungkin mereka bekerja di kota dengan pendidikan yang terbatas bisa mendapatkan penghasilan yang demikian tingginya. Jadi, saya berharap dan menghimbau kepada semua petani-petani di desa-desa terpencil, ayo bangkit, buat koperasi petani, ajukan proposal ke Kementerian Pertanian di daerah kabupaten kota, atau di desa-desa tempat ada kantor Kementerian Pertanian, ibu kota provinsi. Dengan bantuan dari koperasi digital, semua kebutuhan petani pada waktunya akan dipenuhi. Membutuhkan waktu memang, tapi petani harus sabar. Kesabaran itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Saya berharap pada tahun emas Indonesia, petani, nelayan, peternak, semuanya hidup dengan nyaman. Mereka bisa memenuhi segala kebutuhan dengan standar yang lebih baik. Tidak ada lagi rumah tanpa penerangan. Tidak ada lagi rumah tanpa tiolek. Tidak ada rumah lagi ada yang tidak memiliki pompa air. Semuanya bisa. Tidak ada lagi rumah yang tidak mempunyai kulkas atau freezer untuk hasil pertanian, peternakan maupun perikanan. Hidup mereka menjadi lebih baik. Rumah mereka menjadi terang benderang. Halaman menjadi lebih bersih. Lampu-lampu temaram bertebaran di sekitar rumah, membuat desa menjadi terang benderang, dan penduduk merasa bahagia. Hidup mereka di kampung tidak lagi gelap-gelapan. Kalau dulu penerangan adalah suatu mimpi yang susah dijangkau, sekarang mereka dengan bahagia memiliki rumah yang nyaman. Malam hari anak-anak bisa belajar dengan tenang. Petani pada malam hari bisa menonton TV atau mendengarkan lagu-lagu kesukaan. Sekarang petani sudah bukan lagi
masyarakat yang terpinggirkan, tetapi mereka menjadi penjaga negara. Mereka adalah sumber pangan negara. Bahkan mereka bisa menjadi sumber pangan dunia dengan hasil yang berlimpah. Jadi camkanlah itu, hai petani, nelayan maupun peternak, kehidupan kalian akan jauh-jauh lebih menyaman selama mau mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. Dan kita berharap korupsi bisa dihindari, korupsi bisa dihabiskan di bumi Indonesia. Hasil korupsi bisa untuk kemakmuran rakyat. Ini yang penting. Selama ini kita terjajah oleh bangsa sendiri karena mereka terlalu banyak korupsi. Korupsi harus dihukum mati dan harta benda mereka harus dirampas untuk negara. Harta itu sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat terpinggirkan seperti nelayan, petani, peternak. Dengan demikian Indonesia menjadi sumber pangan dunia. Saya yakin karena Indonesia adalah negara yang kaya raya. Negara kita subur, apapun kita tanam bisa tumbuh, dan pertambangan ada di mana-mana. Desa itu sudah berubah. Anak-anak kembali ke sekolah, ibu-ibu menanam sayur, lumbung tak ada lagi kosong di musim paceklik. Para petani yang dulu hanya diam di warung kopi, kini bicara tentang varietas, irigasi, dan koperasi. Mereka bukan hanya menanam padi, mereka menanam rasa depan bangsa. Sungguh luar biasa. Pagi belum sempurna. Matahari masih malu di balik kabut sawah. Di jalan desa yang sekarang sudah beraspal, para petani dengan semangat mempergunakan motor-motor gerobak yang sudah mereka miliki. Mereka berbondong-bondong bersama-sama membawa hasil panennya ke Bulog. Mereka berjalan dengan penuh gembira. Kehidupan mereka jauh lebih nyaman. Rumah-rumah menjadi sangat nyaman ditempatin dan enak dilihat. Selamat, semangat, semangat.